karena saya gagal menjadi seorang polisi, kemudian saya menjadi seorang atlet, dan saya harus berpikir bagaimana mengangkat ekonomi keluarga. Kemudian saya mencoba untuk buka counter. Di situ karena kita tidak punya modal, kita tidak punya karena memang background keluarga biasa saja. Alhamdulillah dari situ saya dibantu sama saudara. Kita join kerjasama untuk buka Dansel di tahun 2006. Percayakan semuanya pada kami, solusi atas permasalahan gadget Anda. Kami terus berupaya untuk bisa memberikan peluang kerja bagi pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, dan mampu bekerja keras untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Dan kami tetap berusaha mengoptimalkan pelayanan terbaik kepada customer, mulai dari kualitas produk, jasa, dan lainnya. Semoga kedepannya dan grup bisa memberikan kepuasan bagi customer dan juga memberi banyak manfaat bagi masyarakat luas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Putri Aprilia dalam program Podcast G-Craft Nganjuk. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sepak terjangnya yang luar biasa dalam hal bisnis. Ini adalah salah satu pengusaha yang luar biasa, namanya Bapak Ridhan Nandari. Selamat sore Bapak. Sore. Oke. Bapak Ridhan Nandari, kalau boleh berkenan mohon dikenalkan dulu dong profilnya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhan Nandari. Saya asli dari Warujaya Nganjuk. Jadi memang aslinya sini. Dulu orang tua saya dari Sidoarjo ya, mana? Iya, Jaraan itu Sidoarjo ya. Ya. Jaraan Sidoarjo. Ibu saya aslinya Tanjung Enom sini. Oh. Ya betul. Jadi stay di Nganjuk Betul. ya. Pak, Iya. selaku CEO dari Dansel nih. Oke. Kita kan sama-sama tahu Dansel itu banyak banget. Setiap sudut kota Nganjuk tuh pasti ada Dansel. Bahkan di Kediri juga ada Dansel. Enggak banyak deh. Ada di Mojoroto kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Terus habis itu di Jombang juga ada Oh, Dansel. iya. Itu jumlah gerainya kan udah banyak banget. Gimana sih awal ceritanya kok bisa kayak gitu? Oke. Bisa banyak gitu. Kalau awal ceritanya itu Dansel itu kita mulai sejak tahun 2006. Dulu saya lulus sekolah tahun 2005, kemudian saya daftar polisi. Saya dulu ikut daftar polisi di mana? Di Polres Kediri. Nah, cuma saat itu Allah paring gagal, kita nggak jadi polisi. Kemudian saya fokus jadi atlet. Alhamdulillah dulu kita mewakili Bangka Belitung ke Jurnas IPSI, bisa mewakili Kalimantan Selatan. Nah, sampai akhirnya saya berpikir kalau kita cuman menjadi pesilat, kita cuman bertarung, usia produktivitas kita terbatas. Paling usia 30 tahun kita masih kuat mukulin orang sampai usia 35. Tapi setelah itu otomatis perform kita menurun. Dari situ saya juga dibenturkan dengan ekonomi keluarga. Jadi bapak saya itu dulu seorang pensiunan marinir, kemudian ibu saya juga seorang guru. Di situ
membuat saya harus berpikir bagaimana untuk mengangkat ekonomi keluarga. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, alhamdulillah Allah paring, saat saya dulu sekolah di STM Kediri, STM Negeri 1 Kediri. Di sana saya mengambil jurusan elektronika komunikasi. Magangnya ada namanya PSG waktu kita sekolah, ada kan? Kamu SMA atau SMK? Saya SMA. Oh SMA, Iya. berarti nggak magang ya? Oh belum. Belum. Kuliahnya baru magang. Siap. Dulu waktu saya STM, saya itu PSG PKL di counter handphone, namanya Kedimalotek, tempatnya di Siratu, selama 3 bulan. Di situ jadi modal saya untuk mengenal dunia handphone. Nah, karena saya gagal menjadi seorang polisi, kemudian saya menjadi seorang atlet, dan saya harus berpikir bagaimana mengangkat ekonomi keluarga. Kemudian saya mencoba untuk buka counter. Di situ karena kita tidak punya modal, kita tidak punya karena memang background keluarga biasa saja. Alhamdulillah dari situ saya dibantu sama saudara. Kita join kerjasama untuk buka Dansel di tahun 2006. Awalnya dulu pun saya buka Dansel itu di garasi rumah, di depan garasi. Jadi rumah itu ada garasi ya. Nah, di situ kita bikin untuk jadi counter, ya cuma 1 etalase dan meja begitu aja. Jualan pulsa. Alhamdulillah Allah paring. Setelah saat itu kok penjualannya bagus, responnya bagus, diterima. Nah, karena kita ingin mencoba lebih baik lagi, kita sewa tempat di depan Samania waktu itu. Tahu Samania nggak? Samania? Iya. Belum tahu gimana. Samania itu waktu itu minimarket yang Itu tahun berapa ya? Mohon tahun maaf. 2006. Oh, saya itu masih SD itu. Oh, iya, tak? Iya, saya masih SD. Saya belum tahu. Belum kenal berarti Belum ya. kenal. Nah, saat itu ada minimarket namanya Samania. Kita sewa di situ untuk mengenalkan lebih luas ke masyarakat. Di situ ternyata Allah paring diterima juga. Store kita rame, pelanggannya banyak, pengunjungnya banyak. Nah, setelah itu mulai kita berkembang sendiri-sendiri antara pemodal dan pengelola. Begitu. Nah, sejak tahun 2008 Dansel ini berkembang sendiri-sendiri. Yang satu punya kakak saya tadi, sekarang berkembang dengan nama Master Cell. Gitu ya? Iya, betul. Oh, okay. Master Cell itu alhamdulillah juga berkembang juga. Ada di Kampung Baru, ada di Ngronggot, juga ada di Ngambirjo. Kemudian Dansel yang saya pegang alhamdulillah juga berkembang sama. Awalnya itu kita berkembang. Alhamdulillah sampai hari ini yang dikatakan mungkin alhamdulillah perkembangannya cepat. Iya, seperti cepat itu. sekali. Banyak sekali geranya. Setiap sudut kota pasti ada Dansel. Oke. Itu sangat memotivasi para pemuda Nganjuk loh. Ya, alhamdulillah. Oh iya Pak, tadi kan berawal dari garasi, terus tadi kolaborasi kan. Nah, dari situ tuh gimana sih perkembangannya itu bisa cepat banget kayak gitu loh? Kan kita sama-sama tahu bahwa dalam dunia bisnis itu kan untuk menanjak naik itu kan sangat sulit ya. Itu gimana sih Pak, kok bisa? Yang mengatakan perkembangannya cepat itu karena nggak menjalani. Kalau saya bayangkan tahunnya 2006, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2021. Berapa tahun berarti? Banyak tahun. Nah, udah belasan tahun 15 tahun ya. Nah, mungkin sampean nggak menjalani, cuma lihat, iya ya, Dansel cepat ya berkembangnya, karena melihat. Tapi saya menjalannya lama sekali sebenarnya. Setiap hari saya harus berangkat bekerja, setiap hari loh. Jadi itu tanpa karyawan ya? Awalnya dulu. Dikerjain semuanya sendiri? Awalnya dulu begitu. Luar biasa, Kemudian guys. Perlu dicontoh nih. Iya, alhamdulillah. Kemudian ya dibantu. Akhirnya ya dibantu. Ada SDM masuk 3 orang, kemudian dibantu begitu. Dulu setiap hari saya berangkat jam 6 pagi. Jadi begini, karena saya sadar kita tidak punya modal yang besar, kita tidak punya tempat yang nyaman, yang bagus. Waktu itu saya hanya punya waktu yang lebih dibanding yang lain. Dulu counter handphone buka jam 8 pagi, jam 9 pagi. Dulu Dansel awal buka, waktu kita pecah, kita buka tuh jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi? Wah, Ya. mendahului, jadi start duluan berarti. Betul, karena kita tidak punya modal, kita tidak punya tempat yang nyaman, kita punya waktu. Itu yang kita jual. Oke.
Kita Catet buka ya, nggak punya modal tapi punya waktu. Betul. Catet. setengah 6 kita buka, yang lain tutup jam 9 malam, kita tutup jam 10 malam. Bahkan dulu awal kita sampai jam 11 malam baru tutup. 11 malam Ya. baru buka, setengah 6, jam 11 kita tutup. 11 malam baru tutup. Iya. Dan itu kita tunggu sendiri. Mengawalinya tuh Ditunggu begitu. sendiri? Betul. Tanpa karyawan? Iya. Dulu awalnya. Terus ada waktu kita buka sudah dibantu. Kita ada 3 orang. Ada Mas Yuda, ada Mas Abi, ada saya. Itu masih ada semua di Dansel orang-orang itu. Sekarang sudah berkembang sendiri-sendiri. Ya, begitu. Nah, maksudnya supaya semua tahu bahwa tidak ada yang Instan. Ya? instan. Semua berproses. Hanya orang yang tidak mengamati setiap hari yang mengatakan perkembangannya cepat. Dan waktu kita menjalani bisnis ya harus begitu. Step by step. Dulu setiap harinya ya saya tunggu sendiri. Setiap jamnya saya jalani sendiri. Sampai alhamdulillah sekarang berkembang. Sekarang bisa jadi Dan Group ya. Alhamdulillah begitu. Ngomong-ngomong Dan Group nih, kira-kira apa aja sih yang ada di dalam Dan Group tuh selain Dansel? Ada nggak sih? Sekarang di Dansel alhamdulillah kita berkembang insya Allah ya. Iya. Soalnya kadang lupa. Kita sekarang ada 15 divisi usaha. Wow, 15 divisi usaha. Nggih, alhamdulillah. Kita sekarang ada 23 outlet. 23 outlet. Iya. Untuk perkembangan divisi kita itu ada Danhumi. Dan Home. Ya. Apa Pak Dan Home? Danhumi itu elektronik dan peralatan rumah tangga. Jadi di Dansel sekarang yang dulu hanya berfokus pada handphone, kita berkembang ke elektronik dan peralatan rumah tangga, namanya Danhumi. Alhamdulillah Allah berikan kita bisa buka 2 cabang. Ada di Warujayeng, ada di Kertosono. Kemudian kita ada namanya Dan Digital Printing, pembuatan banner. Cetak banner juga. Betul. Oke. Kita ada Dan Digital Advertising. Periklanan? Betul. Jadi kita pembuatan neon box, pembuatan billboard, soft sign itu kita kerjakan. Itu. Terus kemudian kita ada namanya Dan Exim. Dansel namanya apa ya? Dan Exim Global, PT dan Exim Global. Apa itu, Pak? Kita mencoba untuk ekspor impor. Oh, ekspor impor juga. Ya, cuma kita sekarang masih bisanya impor. Jadi produk kita supaya bisa bersaing dengan pasar, itu kita masukkan sendiri produk yang kualitasnya baik. Itu dalam hal elektronik juga atau Untuk aksesoris. Oh, aksesoris. Betul, seperti itu. Kemudian kita ada apa lagi? apa lagi ya? Terlalu banyak kan aku sayangnya. Betul. Kita ada namanya Dan Reload. Dan Reload ya. itu alhamdulillah hari ini insya Allah kalau nggak salah kita nomor 1 di Nganjuk untuk transaksinya. Transaksi pulsa seperti pulsa telepon, PPOB. Jadi kayak ini ya distributornya kayak agen gitu bukan? Betul. Kayak agen kayak gitu. Kayak agen gitu ya. Iya. Jadi kayak orang kalau mau kelaan pulsa di Betul, Oke. betul. Insya Allah itu kita sekarang kurang lebih ada 10.000 transaksi 10.000 transaksi setiap harinya. Setiap harinya. Iya, seperti itu. Luar Terus biasa. kemudian kita ada lagi PT CKM, PT Cipta Karya Mansurin. Itu menyediakan jasa seperti satpam, kemudian driver, cleaning service itu Jadi kita di hire, di training di situ. Betul. Contoh yang udah kita pegang kalau sama main ke Ketos Kediri, tahu Ketos belum? Ya tahu lah, kan kekinian Oke. kita mah. Anak muda harus tahu Anak Ketos, muda, ya. harus nge-mall ya. Di situ alhamdulillah untuk satpamnya dari kita. Oh gitu ya. Seperti itu, seperti cleaning AC juga begitu. Terus kemudian apa lagi ya? Oke, kita ada namanya Dansel Service ya. Jadi di situ service handphone itu juga kita khususkan divisinya. Jadi seperti bedanya kita dengan yang lain apa? Service kita face to face. Jadi customer langsung berhadapan kita kerjakan. Jadi saat itu barangnya diservis, saat Betul. itu bisa jadi juga. Betul, betul sekali. Terus kemudian
Oh iya, satunya yang sekarang lagi kita fokuskan, Apa nih? kita punya namanya KSPPS dan Arta Nusantara. Dan Arta Nusantara. Betul, alhamdulillah di sini media kita bisa bersentuhan dengan masyarakat, khususnya untuk para investor. Jadi alhamdulillah Dansel ini mulai diterima, sistemnya mulai baik, SDM-nya juga sudah baik. Ini kita coba mulai investment. Jadi masyarakat yang punya modal, punya uang, di situ bingung untuk usaha apa, bisa kita bantu. Sebentar. Mm-mm. Bisa dibantu dalam artian tanam saham kah? Betul sekali. Tanam saham di Danselnya. Bisa, silahkan. Jadi melalui Dan Arta Arta Nusantara. Nusantara nih guys, catat ya. Dan Arta Nusantara itu sekarang punya solusi buat kalian yang punya modal tapi nggak tahu mau usaha apa. Betul. Investasi. Tak Siap. promoin loh, Pak. Di situ. Tak promosikan ini. Di kita untuk investment ini tidak harus dengan modal yang besar. Bahkan anak sekolah pun bisa. Cuma bermodal 5 juta untuk investasi. Tapi kalau di bawah itu bisa masuk dalam bentuk tabungan. Di tabungan ataupun dalam deposito ini semua ada bagi hasilnya. Kalau mau maksimal ya yang deposito, kita gambarkan per 1 M kurang lebih 1 bulannya bisa 8 juta kurang lebih, karena sistem kita syariah. Jadi nunggu dari hasil keuntungan kita setiap bulan, kita persentase baru kita berikan bagi hasil. Begitu, alhamdulillah sampai hari ini yang percaya nasabah banyak, anggota yang suka banyak. Ada yang sampai insya Allah lebih dari 1 M ada, lebih dari 5 M juga ada yang di tempat kita. Kalau boleh tahu nih, dan Arta Nusantara ini sudah berjalan berapa lama nih, Pak? Ya, dan Arta Nusantara ini kita berjalan baru 2 tahun. Baru 2 tahun, Ya. tapi sudah banyak investor yang masuk. Siap, hari ini alhamdulillah sudah mencapai aset kurang lebih 10 M. 10 M Udah lebih dari 10 M. dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun. Iya. Luar biasa loh, Pak. Nah, tak rasa sampean harus membuktikan. Kamu harus membuktikan kalau dan Arta Nusantara ini baik, bermanfaat, menguntungkan. Seperti itu. Oke. Apalagi? Loh, udah itu aja nih Ya. anak usahanya. Apalagi ya? Oh ya. Oke. 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 Pak, ini mau tanya juga nih. Mm-mm. Dari sekian banyak usaha, itu kan otomatis kan butuh pemikiran khusus. Iya. Bapak nggak capek mikirin segitu banyaknya? Maksudnya ide-idenya itu loh kok selalu ada. Itu gimana sih caranya? Iya. Kok bisa muncul terus gitu? Kamu bingung? Iya. Sama, aku Loh. ya bingung. Bener. Kalau semua ini tak pikirkan sendiri, pasti sulit, pasti berat, Iya. pasti gak jalan. Benar. Nah, mungkin bedanya kita dengan yang lain, alhamdulillah di sini tuh kita ada tim-tim yang memikirkan. Oh, jadi ada timnya sendiri. Betul. Dan kita dibantu dengan orang-orang yang luar biasa. Kita secara struktur ada di bawah saya ada namanya tim manager. Dia membantu memanage semuanya, mulai dari produk dan promo, mulai dari public relation, mulai dari building, stok, keuangan, semua masing-masing ada manajernya. Di bawah manajer kita ada namanya supervisor yang mengelola per area. Tadi sampean sampaikan kan alhamdulillah Dansel berkembang, ada di Kediri, ada di Jombang, ada di Nganjuk, di Madiun. Nah, setiap area kita ada supervisornya yang membawahi head office, kepala toko. Seperti itu. Jadi kita alhamdulillah bisa lancar berkembang karena masing-masing bagian ada yang bertanggung jawab. Seperti itu. Oke. Oke. Setiap setiap bagian tuh ada teamworknya masing-masing. Betul. Nah, otomatis tapi tidak bisa menghindari namanya konflik atau hambatan ketika kita mau menuju ke puncak kan, Pak? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, barangkali bisa diceritain dikit aja. Kira-kira hambatannya apa aja sih? Oh, gitu ya. Aku Barangkali bingung. kalau ada hambatannya. Iya. Kalau nggak ada hambatannya ya nggak masalah. Siap. Tantangan. Oke. Setiap usaha
Tak rasa pasti ada hambatannya. Iya, Cuman memang sebaiknya tidak diceritakan. Karena orang itu seneng lihat yang manis-manis dan yang indah-indah, bener nggak? Kalau lihatnya, wah bisnis itu susah, bisnis itu berat, bisnis itu sulit, banyak hambatannya, gak jalan nanti gimana? Jadi dulu ketika awal masuk bisnis itu nggak pernah mikirin, aduh nanti hambatannya kayak gini, nggak pernah. Masuk aja dulu gitu, baru ditemuin masalahnya. Siap. Jadi bisnis itu yang benar kita mulai, bukan kita pikirkan. Dimulai dulu, baru dipikirin. Betul. Nanti kalau kita pikirkan, dipikirkan, banyak pemikiran. Nanti ketemu, difikirkan masalah, difikirkan modal, difikirkan ini, kita hanya akan berhenti pada pemikiran. Tapi kalau kita punya ide, kita mulai, sudah di situ akan ketemu solusi. Setiap permasalahan yang datang di tengah. Betul. Oke. Karena apa ya? Allah itu memberikan kita masalah nggak mungkin tanpa solusi, seperti itu. Benar nggak? Ketakwaannya luar biasa sekali. Cuman secara basic mungkin kalau kita jelaskan, apakah ada hambatan dalam bisnis? Pasti ada. Menurut saya ada 4 hal dalam bisnis hambatannya. Yang pertama selalu dibilang adalah modal. Bener nggak? Iya. Modal. Kedua adalah SDM. Eksekutor, pelaksana lapangan. Benar. Betul nggak? Yang ketiga adalah sistem. Bagaimana toh kita mengatur sistemnya supaya mengelola bisa jalan lancar. Yang keempat adalah strategi. Pola kita dalam bergerak, seperti itu. Jadi ada 4 tadi. Menurut saya, karena setiap pengusaha, setiap orang itu biasanya punya pemikiran masing-masing. Kalau saya 4 hal ini. Modal, SDM, sistem dan strategi. Nah, ngomong-ngomong masalah strategi ini, strategi dari Dan Group sendiri itu gimana sih bisa bertahan di saat pandemi? Ini saya dengar-dengar loh, Dan Sal kan mau buka cabang lagi nih di area selatan, kalau nggak salah. Selatan tuh mana tuh? Selatan area Berbek kalau nggak salah. Oh iya kan? Oh, iya, saya dengar-dengar di situ kok semriwing kok kamu gitu. Kok denger aja tuh gimana? Dong, Pak. Oh iya. Kita kan sebagai seorang yang mau mengulik informasi harus tahu, gitu kan? Siap. Itu gimana sih? Padahal kan pandemi gitu. Strateginya gimana biar bisa bertahan? Iya. Strateginya ya? Iya. Saya kasih tahu. Ya, nanti banyak yang tahu loh. Ya, jadi begini. Saya tuh basicnya pesilat. Kalau pelatih saya, guru saya menyampaikan cara bertahan yang baik itu bertahan dan menyerang. Bukan kita hanya menyerang saja atau hanya kita bertahan saja. Tapi pesilat yang baik itu yang dia bisa menyerang dan dia bisa bertahan dan tahu kapan dia menyerang dan tahu kapan dia harus bertahan. Begitu. Nah, strategi kita itu berkembang untuk bertahan. Seperti itu. Berkembang untuk bertahan. Iya. Bagus nih, perlu dicatat. Mungkin pengertiannya begini. Salah satu kita cara untuk bertahan saat pandemi ini dengan cara kita berkembang. Kenapa? Dengan kita berkembang semakin banyak kemungkinan untuk mendapatkan hasil. Jadi kayak kita tuh tebar umpan. Betul. Itu sebanyak mungkin. Betul. Nanti ikan mana yang akan masuk gitu. Betul. Itu. Tapi nggak takut Pak dengan kayak misalnya, wah ini nanti kalau misalkan yang sini nggak jalan udah keluar modal banyak, nggak jalan gitu gimana tuh? Ada nggak pemikiran kayak gitu? Kalau mikir itu ya pasti orang bisnis ya wedi rugi mesti gitu loh. Cuman mungkin karena kita salah satunya alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 14 tahun usaha kita ini, sehingga mungkin kita bisa memikirkan solusi-solusinya lebih cepat karena SDM kita sudah siap, karena insya Allah secara permodalan kita juga sudah siap. Insya Allah dari situ kita hanya cukup memikirkan bagaimana solusinya, jangan memikirkan masalahnya, begitu. Contoh, saat kita akan berkembang, kita akan pasti mikir, lah nanti buka toko modalnya piye? Ya, benar. Begitu ya? Pertama modal. Betul. Lah apa cukup? Nanti kalau sudah jalan ternyata gak untung bagaimana? Balik modal nggak ya? Nah, itu pasti. Tadi yang dikatakan, mulai saja.
setelah kita mulai, masalah pasti ada, evaluasi. Yang namanya manusia tuh lah kepepet tambah pinter, bener gak? Iya, benar. Kalau kita dalam drek ini, kepepet ini, biasanya Allah tuh akan memberikan banyak ide, begitu. Nah, contohnya saat kita berkembang, contoh Dansel itu open satu store dulu, itu butuh modal kurang lebih berapa? 1,8 ya? 1,8 M itu untuk satu store. Untuk satu store, wah, lumayan besar ya? Lumayan. Sekarang kita punya target 1 bulan open 1 toko. 1 bulan 1 toko? Minimal. Dan per Juni kemarin kita target 1 bulan buka 2 store. Berarti kalau kita logika, berarti kalau 1,6 iya 1,8 kali 2 berapa? Ya 3,6 ya. Ya, kita butuh modal segitu. Apa ya nutut? Nah, kita pikirkan solusinya. Bagaimana? Oh, semua di-convert. Kita nggak perlu bikin big store, kita bikin mini store. Contoh, kita bikin toko yang gondang ya. Toko gondang itu ukuran di bawah 5 meter lebarnya. Biasanya Dansel lagi toko gede-gede, ukuran paling nggak minimal 8 kali 15. Nah, kita caranya mencari solusi dengan kita membuat mini store, tapi dengan target hasil yang sama, begitu, tanpa mengurangi kualitasnya. Caranya bagaimana? Ya tadi difikirkan, begitu. Semuanya dilakukan dulu, Iya baru betul, dipikirkan. betul. Kan kita punya tim. Iya benar. Sing bagian keuangan mikir, piye lek golek duit, bener gak? Iya. Yang bagian building mikir, piye bangun biasanya 500 di 200. Ya sudah, tim yang berpikir, kita semua berpikir. Nanti insya Allah ketemu. Tapi kalau kita udah mikir, sebaiknya jangan pandemi ini, kita vakum aja, nunggu nanti selesai. Ya sudah, kita hanya akan diam. Begitu strategi kita berkembang saat pandemi. Oke. Pak, dan grup itu kan banyak tadi ya. Banyak banget, puluhan store lah, ada 23 store. Itu kira-kira jumlah karyawannya ada berapa ya kalau boleh tahu? Aku lupa ya. Saking banyaknya ya. Iya. Saking banyaknya lupa ya. Estimasi kemarin kita tim internal kurang lebih 400 ya. 400. Tim internal kita 400, eksternalnya kurang lebih 100 ya. 130-an. Berarti 500 lebih ya. Insya Allah segitu. Yang ngitung soalnya ada namanya tim SDM. Saya gak bagian ngitung SDM soalnya, gitu. Benar. Iya. Ini sangat motivasi sekali Pak. And ini the last question ya Pak ya. Bagaimana sih cara memupuk mental kita, terutama untuk generasi muda, agar mereka tuh punya mental baja ketika mau memulai usaha atau ketika sedang menghadapi masalah di tengah usaha? Itu gimana? Nah, caranya tuh gimana? Pertanyaanmu kok sulit sekali. Nah, karena memang gini Pak, kadang orang tuh mau usaha ya. Mau usaha tuh aduh, kalau usaha itu mentalnya tuh harus baja pokoknya. Nanti kalau rugi kita harus siap, ini harus siap. Padahal tidak semua orang itu kan siap dengan kerugian. Oke. Dulu untuk membangun mental yang kuat, saya diajari sama pelatih saya, takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut pada apapun dan siapapun. Itu poin yang pertama yang saya tahu. Makanya pun saya bergerak di sini, saya hanya takut pada Allah. Dengan kompetitor, dengan persaingan, dengan lawan, alhamdulillah saya tidak pernah takut. Karena sejak kecil saya ditanamkan oleh orang tua dan pelatih saya bahwa takut itu hanya kepada Allah. Tidak boleh takut selain kepada Allah. Itu akan membangun kita menjadi mental yang kuat. Seperti itu. Terus selain kita takut kepada Allah, keduanya yakin bahwa Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Selalu husnudzon billah. Karena pada dasarnya kita setiap hal yang kita kerjakan sudah kita serahkan pada Allah. Kita sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, tidak menjalankan maksiat, ya,
otomatis Allah bersama kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi selain pada Allah. Dan saat Allah sudah bersama kita, gambarannya seperti kekasih. Contoh, kamu punya pacar, udah menikah belum? Belum menikah ini. Contoh, kamu punya pacar. Saat kamu lapar, belum makan, kamu ngomong sama pacarmu, sayang, aku lapar, belum makan, pagi ini lupa nggak sarapan. Kira-kira kalau kasihmu tahu itu, dia belikan kamu makanan nggak? Ya kalau cinta ya dibeliin, Pak. Betul. Kalau cinta. Betul. Kalau nggak cinta ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu bilang Mas ke Mas Ayi ini contohnya, Mas Ayi, saya lapar, belum makan, gimana ya Mas kira-kira? Ayi beliin kamu makan nggak? Enggak lah, enggak mungkin, pasti bilangnya beli sendiri. Betul. Sama halnya dengan Allah. Saat kita sudah menjadi kasih Allah, saat kita minta, ya Allah, bagaimana ya solusi masalahku, nanti Allah akan berikan jawaban. Karena kita mendaftar sebagai kasih Allah. Seperti itu. Jadi yang pertama, jangan pernah takut apapun kepada Allah dan mencari ridhonya Allah, supaya daftar menjadi kasihnya Allah. Itu supaya mental kita kuat. Apalagi? Oh iya. Apalagi? Ini satu lagi nih Pak ya. Harapannya Mas Ridan nih. Saya manggilnya Bapak, manggilnya Mas, nggak apa-apa ya, campur-campur. Boleh. Boleh ya. Jadi apa sih harapannya dari Mas Ridan sendiri untuk para pemuda Nganjuk gitu? Apalagi untuk generasi-generasi seperti saya, generasi yang di bawah 30 tahun yang masih semangat-semangatnya, punya darah muda lah kasarannya. Itu gimana? Gini, kalau menurut saya buat generasi muda, saat kamu punya ide tadi, mulai. Setelah kamu jalani, baru kamu cari solusinya supaya idemu berjalan. Jangan pernah hanya berpikir. Kemudian, kalau bukan kita siapa? Kamu lihat di lingkungan kita, mungkin banyak keluarga nggak mampu, banyak orang yang membutuhkan, saudara yang membutuhkan. Kalau bukan kita siapa? Dalam misi hidup kita, berpikirlah untuk bermanfaat buat orang lain. Supaya bisa bermanfaat bagaimana? Ya salah satunya kita harus bekerja. Karena kebanyakan orang kalau bisa mapan, mau memberikan rezeki untuk orang lain, semakin dilancarkan. Seperti itu. Bermanfaat buat orang lain. Jadi harapannya generasi muda Nganjuk harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Oke. Pak Ridan nih, kita kan berbincang-bincang juga udah ini ya. Monggo diminum dulu barangkali. Barangkali kalau Bapak haus, saya kok merasa bersalah ya dari tadi nggak memanggakan untuk ini. Tadi sudah minum sendiri. Oh gitu. Oke, Pak Ridan, terima kasih banyak sudah memberikan banyak informasi, sudah mau kita repotin, kita ajak sharing, ngobrol-ngobrol. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Boleh. Bermanfaat. Boleh, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sahabat G-Craft Nganjuk ya, terutama tadi kita udah banyak banget dapat ilmu yang luar biasa dari Mas Ridan Nandari selaku CEO dari Dansel. Oke, semoga kita bisa mengambil begitu banyak manfaat dan tetap berkarya untuk kemajuan Kota Nganjuk tercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.